wanita yang paling cantik yang ada di sini sekarang. Ada lu make up. Ya lah, sirik aja lu. Oh iya, gua nggak sendiri nih sama teman gua. Yang kayaknya sih roman-romannya botak sih ya. Jangan buka kartu gitu dong. Kalau boleh tahu kenalin diri dulu dong, enak nih. Boleh Neng, boleh. Nama gua itu Muhammad Rizky, tapi bisa juga dipanggil Morris. Lalu dulu nih, ngomong-ngomong kita berdua. Asik berdua doang nih, depan kita ada siapa nih kira-kira nih? Oh iya, siapa pertanyaannya? Coba nih abang ganteng satu ini bisa kali diri. Makanya kita kayak nggak diajak ya buat kesini ya. Dikirimin aja kita. Ya apa ya, mungkin kenalan. Kenalkan, nama saya Ahmad Rizky, selaku ketua umum dengan mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Riz, mantap juga Riz dia Riz. Kita punya bintang tamu keren gitu. Iya. Tapi Jangan gitu Riz. Dia keren apalagi kita lah. Insyaallah, Bintang tamu nggak diundang kalau nggak ada kita. Itu sih benar. Tapi kayaknya sebelum itu ngomong agak-agak kehambat nih. Kenapa emang? Kayaknya lepas kan lebih asik. Oh iya bener ya. Boleh nih ya? Boleh. Aman kan aman? Insyaallah. Tapi gimana nih? Puasa pada aman nih? Aman terus sih. Alhamdulillah sih, sampai hari ini belum ada belum-belumnya lah ya. Bah, kalau nggak salah nih orang, gue lihat kemarin ada di warteg. Masa? Kalau misalnya gue ada di warteg hari ini pasti gue seger ya kan. Tapi kan data dia masih lemas. Oh. Bener. Tapi nggak boleh lemes bang. Iya. Tetap harus semangat lah. Iya semangat. Ini ngomong-ngomong ada Bang Hiskil ya. Iya. Jadi tema kita hari ini untuk membahas sebuah apa sih itu organisasi untuk jadi boleh kira-kira ada yang mau kita datang dari Mega sendiri? Sebelum nanya jauh ke organisasi, gue pengen nanya dulu sih, Ketum Himaksi itu apa sih? Himaksi itu apa sih? Jadi Himaksi ini adalah organisasi yang bergerak di bawah naungan program studi akuntansi di FEB ini. Dan kita menjadi wadah bagi mahasiswa akuntansi untuk menyalurkan minat bakatnya dan juga mengembangkan khususnya di bidang akuntansi. Jadi wadah di sini maksudnya ya kita menghimpun aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi yang nantinya kita insya Allah bakal realisasikan untuk mereka. Karena himpunan ini juga lahir dari mereka. Lahir dari mereka mana nih bang? Dari mahasiswa akuntansi. Oh, gue kira akuntansi ada emaknya. Gitu. Nah, kan kalau dari organisasi ini berarti abang dari himpunan Himaksi nih. Ya. Nah, menurut abang ini kira-kira pandangan kan tadi secara Himaksinya, organisasi menurut abang secara luas kira-kira gimana sih? Organisasi kalau menurut gue sih itu inherent circle ya, yang isinya tuh orang-orang yang memiliki misi yang sama, visi yang sama, dan tujuan yang sama. Dan yang pasti himpunan ini bukan hanya sekedar menghimpun, tapi di sini kita juga diajarkan untuk berkembang. Karena di sini kita juga dituntutkan untuk berinovasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Maksudnya apa? Berkolaborasi di sini tuh yang dimaksudkan tuh supaya kita bisa memecahkan masalah secara bersama-sama dan berani agar tercapainya mungkin apa-apa yang diinginkan secara ideal. Ya, tapi ngomong-ngomong bang, kan namanya organisasi ya, pasti lu waktunya pasti potong dong. Yeah. Nah, sementara lu kuliah, kita mahasiswa tujuan masuk, kalau menurut gue ya tujuan masuk gue ke kampus ya gue kuliah nyari ilmu. Nah, kalau organisasi tuh lebih ke arah apa sih, maksudnya kan lu kepotong juga nih waktu lu, terus gimana sih baginya, terus menurut lu tuh penting juga nggak sih organisasi? Menurut gue ya, menjawab pertanyaan yang pertama dulu tadi terkait pembagian waktu. Kita sebagai mahasiswa dan di organisasi pun kita diajarkan untuk caranya membagi waktu.
ada yang namanya skala prioritas. Jadi gimana caranya supaya kita bisa memprioritaskan hal-hal yang harusnya kita laksanakan. Kayak contoh misal dalam waktu 1 minggu ini apa aja yang bakal kita lakuin, berapa persen untuk himpunan untuk organisasi kita, berapa persen untuk kuliah kita, berapa persen untuk keluarga kita, itu harus kita bagi. Jadi supaya kita juga bisa membagi waktu dengan baik lah. Karena di organisasi ini kita tidak akan seperti itu. Tapi kadang namanya kita udah asik organisasi nih baru suka lupa gitu, bahkan sama kewajiban kita sendiri kayak kuliah belum nanti jadi merasa hilang juga masih itu antara waktu sama keluarga dan menurutnya dari situ tuh worth it gak? Mungkin ya tadi sih ya, karena emang skala prioritas, jadi namanya prioritas kan pasti ada yang juga yang tidak diprioritaskan. Ketika kita menyusun time schedule misal dalam waktu seminggu kita ngapain aja, pasti kan ada yang beberapa mungkin sedikit tertinggal lah ya, yang kita harus kerja lebih. Kalau menurut gue sih worth it atau enggak ya, ya menurut gue sih worth it, karena di sini ya tadi di organisasi ini kita diajarkan untuk bersosial, sedangkan hal ini pun tidak bisa kita dapatkan di kampus, kita hanya bisa mendapatkan di organisasi. Karena di sini kita tetap bisa membaca, bertemu dan membaca banyak orang. Kita bisa menganalisis ketika bertemu orang seperti ini kita harus melakukan apa, dengan orang seperti ini kita harus melakukan apa. Berarti secara tidak langsung kayak sebenarnya itu benar-benar siapa masalah aja. Iya, karena kan apa ya, kita ini kan sekarang sebagai mahasiswa akuntansi yang kemungkinan besar nantinya kita bakal bekerja di perusahaan atau di pemerintahan atau yang lain, yang dimana perusahaan atau pemerintahan itu ya organisasi juga. Jadi ini miniatur dari dunia luar lah bahasanya, dan gimana caranya kita memposisikan diri kita untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di organisasi. Seperti contohnya kita punya ketua, kan? Yang nantinya kita punya kerja, kita punya bos, kita punya anggota, dan kita ketika menjadi anggota pun kita punya teman-teman seperti anggota yang lain. Nah, itu bagaimana cara kita untuk mengkondisikannya. Iya bang. Tapi menurut lu ketika orang berorganisasi suka ada ya aja nih ya alasan gini, nilai lu kecil. Oh iya, lu kenapa nih kok nilainya kecil? Sibuk nih sama organisasi. Sering banget gak sih kayak gitu? Betul banget. Sering banget. Itu menurut itu dijadikan batu loncatan. Sebenarnya itu stigma yang nggak benar sih kalau menurut gue ya. Itu stigma yang udah beredar aja mungkin di mahasiswa hari ini. Padahal sebenarnya ya nggak juga. Banyak juga kok dari teman-teman kita yang berorganisasi tapi mereka tetap lupa. wah mantep tuh berarti orang yang kayak gitu. Jadi sebenarnya ya tadi balik lagi, bagaimana cara kita untuk memprioritaskan waktu. Kita tadi bilang dalam waktu 1 minggu ini apa aja yang harus diprioritaskan, harus jadi. Jadi nanti kita bisa membaginya dengan lebih baik, bisa beriringan lah sama mereka. Bang, gue mau nanya dong, kita kan lagi bahas si Maksi nih. Ya. Lu kan sekarang posisinya jadi ketua. Gue mau nanya dong pandangan lu tentang Maksi dari pas lu mungkin masih masuk maba lah ya, sampai sekarang lu bisa jadi sekarang gitu. Maksi itu organisasi yang unik sebetulnya. Unik karena sampai hari ini gue belum bisa menemukan organisasi yang memiliki nilai kekeluargaan lebih baik daripada Maksi. Mungkin banyak lah kalau organisasi yang punya nilai kekeluargaan, cuma yang sampai sekuat ini tuh berada di Maksi. Karena di sini ya kita diajarkan untuk benar-benar yang namanya menjadi keluarga gitu. Diibaratkan Maksi ini rumah. Kita semua ini orang-orang yang ada di dalamnya. Di dalamnya pasti ada bapak, ibu, dan anak-anaknya dong. Dan bapak ibu ini kita punya bonding father, kita punya rumah kita, punya itu. Dan kita di sini juga diajarkan untuk bersosialisasi layaknya keluarga, kakak dan adik, kan. Misal seperti saya sendiri di sini kan kakak adik kalian semua. Bagaimana cara saya untuk mendidik adik saya, ataupun yang adiknya, bagaimana caranya supaya berkomunikasi dengan baik dengan kakak. Itu semua ada di Maksi. Dan yang lebih hebatnya lagi, di Maksi ini tetap menjaga silaturahmi walaupun sudah menjadi alumni. Yang bisa kita lihat dari alumni awal pertama kali berdiri Maksi kan 1994 sampai sekarang, alhamdulillah kita masih berkomunikasi dengan baik.
nggak putus tuh bang. nggak putus. Dan bisa dibayangkan misalkan 50 tahun ke depan selalu banyak alumni yang bakal kita tetap jaga kan. Tapi ya itulah hebatnya Himaksi sampai hari ini masih bisa menjaga silaturahmi lah. Berarti sekuat itu. Kuat itu rasa keluargaan. Mantap sini Himaksi. Kita nggak salah diri berarti. Iya bener. Nah, Gua aja yang punya pasangan bisa putus, ini alumni sampai 94 kagak putus-putus. mantap. Makanya untuk menjaga tali silaturahmi itu memang harus kita coba nih untuk kita terapin. Kayaknya bisa diterapin. Jadi kan tali silaturahmi itu sendiri kan nggak cuma di organisasi sama buat ke semua orang kan itu maksudnya. Jadi dari Maksi jaga silaturahmi, kita belajar untuk jaga silaturahmi yang lain. Benar. Pembelajaran sangat menarik. Berarti bisa bangun relasi yang mantap Nah, juga di nah. sini. Itu juga jadi hal yang penting sih, maksudnya ketika kita ikut organisasi secara tidak langsung kita membangun relasi. Karena ya kita di sini lagi-lagi tujuan organisasi ini kan salah satunya ya bersosialisasi lah, ilmu sosial. Jadi ya kita di sini mendapatkan mau nggak mau kita dituntut untuk bisa bersosial kan. Secara tidak langsung ketika kita bersosial kita mendapatkan juga relasi. Nah itu yang penting karena kedepannya ya apa benefit yang bisa kita dapatkan itu selain kita berkembang, diri kita ini berkembang ya katanya relasi juga sih supaya kita kemana-mana bisa ada, nah bahasanya apa ya, kita kemana-mana itu saling kenal lah satu sama lain Mantap tuh. dan bisa dapat silaturahmi yang lebih banyak. Berarti kalau istilah agama dan ada Tali silaturahmi. Nah, Ya. itu maksudnya tali silaturahmi. Aduh, gimana Kalau sih? udah putus sebenarnya. Jadi itu salah satu kunci yang utama juga. Nah, cuma kan ini sekarang ini kita masih ada yang namanya era COVID-19. Nah, gua lihat-lihat nih Maksi ya cukup bisa survive lah untuk dalam keadaan seperti ini. Nah ini gimana nih, lu dari dulunya sendiri nih bahwa Maksi ini untuk survive dalam adanya keadaan lah. Apakah keadaan ini apa lu bakal jadi Penghalang atau justru lu malah ngembangin hal-hal yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Secara kan wabah penyakit sekarang ini benar-benar wabah termasuk terbesar ya dari sebelum wabah sebelumnya. Jadi gini ya, menurut tadi yang dikatakan saya Moris, menurut gua adanya pandemi ini malah menjadi berkah buat gua. Karena ya kita sebagai mahasiswa hari ini kan dituntut untuk berinovasi. Oleh sebab itu sudah sepatutnya kita ketika mendapatkan masalah kita harus mencari solusi. Karena tadi sesuai yang apa yang gue omongin di organisasi ini tuh kita diajak untuk berkolaborasi ya, berpikir cepat dan berpikir dinamis lah dalam mengambil keputusan. Nah ketika dikasih masalah seperti ini mau nggak mau kita harus berpikir lebih ekstra. Dan alhamdulillah ya kita bisa lihat sampai hari ini kita terus berinovasi dengan adanya acara podcast Himaksi ini ya kan, itu membuktikan bahwasanya Himaksi ini tetap berusaha dan berinovasi dan tidak kalah dengan keadaan. Jadi bukan jadi penghalang Bukan ya. jadi penghalang, bahkan menjadi motivasi bagi kita sendiri supaya bisa berbuat lebih walaupun kondisi seperti ini. ya karena namanya kita mahasiswa ya. Iya. Jadi menurut gue juga dari gue sendiri kalau kita nggak bisa banget kita kalah sama keadaan. Iya. Ya gimana gitu. Karena yang sedikit pengetahuan gue sih ya, wabah ini bakal lama sih. Karena kenapa ya? Di pemerintahan aja belum dapat solusi yang benar-benar untuk men-stop wabah ini. Jadi orang tuh lebih memaksakan diri, gimana caranya? Lu harus tetap berkarya, lu harus tetap berinovasi, gak jadi penghalang wabah ini. Bakal jadi era baru ya Era berarti. baru. Ya. Kayak ya, contohnya malah ya kan banyak muncul usaha-usaha. Nah, ya. Online shop. Ya lagi-lagi kita dituntut sebagai manusia namanya kan menghasilkan pikiran segala macam. Ya harus bisa muter-muter otak dari segi hal, semua hal. Apapun itu. Nah, kalau menurut lu kan gue sempat istilahnya pengalaman pribadi Iya. kalau masalah organisasi suka ada tuh kita suka masih banding-bandingkan sama orang tua apa aja nggak organisasi bisa sukses.
Nah itu menurutku pemikiran-pemikiran yang kayak gitu apakah bisa ditamakan atau seperti apa? Sebenarnya Dari pandangannya dia. nggak bisa sih disamain, maksudnya ketika ada orang menunjukkan, gue kurang setuju karena menurut gue hidup itu pilihan. Kita hari ini dibebaskan memilih untuk menjadi mahasiswa umum atau menjadi mahasiswa khusus. Maksudnya mahasiswa khusus ini apa dan apa bedanya dengan mahasiswa umum? Mahasiswa khusus ini tuh ya kita hari ini harus bisa peka terhadap sekitar karena kita ikut berorganisasi, kita harus tahu nih kira-kira bahasa apa ya, kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri. Dan menurut gua ketika kita memilih jalan itu menjadi mahasiswa khusus, menurut gua itu jalan yang sangat-sangat baik karena sejatinya manusia ini kan harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Dengan ikuti organisasi ini secara tidak langsung kita bisa bermanfaat untuk orang lain karena dampaknya bisa dirasakan bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk orang lain. Dan gue yakin juga sesuai sama apa yang udah diomongin sama alumni gue dari tahun, ketika diri kita ini memikirkan orang lain pasti Allah itu bakal memikirkan. Itu yang selalu gue pegang sampai hari ini dan semoga itu bisa ketanam juga sih ke teman-teman semua yang hari ini ikut organisasi. Jangan sampai kita merasa terbebani dengan ikut organisasi, malah harusnya menjadi motivasi karena disitu yakinilah bahwasanya apa yang kita lakukan untuk orang lain pasti akan kembali ke kita. Happy nggak sih lu bang? Gue sih Sebagai lu sekarang gitu. ya kalau bisa dibilang sih nggak bisa dibilang ya happy juga sih. Maksudnya ya kita syukuri aja lah. Alhamdulillah hari ini gue dikasih amanah sama teman-teman menjadi ketua umum. Dan yang pastinya menjadi ketua umum ini bukan hal yang mudah karena kan tanggung jawabnya besar. Itu sih yang harus ditunjukkan. Bukan hanya untuk gue juga sebenarnya, buat teman-teman juga yang seperti Maxim, yang di bawahnya, dan mungkin di organisasi lain luar. Yakinlah bahwa ketika kalian menjadi atau terjun lah ikut dalam organisasi, secara dalam organisasi itu mengikat tanggung jawab. Jadi kita dituntut untuk tanggung jawab tentang apa-apa yang bakal kita lakuin dan apa yang kita omongin. Jadi ya kalau bisa dibilang sih, kalau dibilang senang sih, ya kita nggak senang sih, lebih karena bersyukur aja. Karena kita hari ini bisa dikasih tempat buat proses supaya lebih berkembang. Tapi rasa syukur tuh justru bisa buat bahagia. Ya mungkin untuk hari ini ya kita bersyukur dulu kali lah. Cuma nanti ketika udah selesai baru kita bisa rasakan apa manfaat yang telah kita berbuat dan di situ kebanggaan yang bakal bisa timbul dari apapun yang kita kerjain hari ini. Dan tadi belum bisa kita dapat dari kamu. Abang gantung satu ini ya Bang juga. Kita nggak salah pilih Bintang tamu. Tapi luar biasa. jadi mindset kan tuh udah kayak mindset. Gue jadi terbuka gitu. Enak banget cara pembawaannya. Iya. Habis itu juga ya gue termasuk anak-anak yang aduh masih awam lah ya. Gue jadi asik ngedengernya. Iya sih pembawaannya. Jadi mungkin ya karena itu kita kan berproses. Jangan takut lah untuk berproses. Mungkin salah satunya itu. Nah, kayaknya kita udah ngomongnya udah cukup. Mana panjang lebar kita ini. Iya, masalahnya juga lagi puasa gitu ya. Dan bentar lagi puasa kita berduk juga nih. Iya nih seret nih soalnya. Jadi kayaknya ada yang nih Bang, sepatah dua patah kata ini. Teman-teman sobat YouTube di rumah semuanya. Mungkin pesan gue satu aja ya. Lebih baik menjadi singa satu hari daripada harus menjadi domba 1000 hari. Mungkin itu aja dari gue. Sebelum mudahan kalau nggak salah setiap organisasi punya jargon bang. Boleh jargon dulu kali ya. Kita ada jargon Imaksi, ayo mungkin bisa bareng-bareng ya. Gimana nih bang? Angkat tangan kanannya, terus kita teriak Imaksi, beraksi. Oke. Ayo. Imaksi, Beraksi. Alhamdulillah sobat YouTube. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol asik sama ketum ganteng ini. Nah, asik banget gila, parah. Nah, mau ngingetin buat sobat YouTube semua,
tetap di rumah aja, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa 3M-nya. Apa itu efek 3M? Aduh, kita tanya ke Tem nih kayaknya. Ya 3M, memakai masker, menjaga jarak, sama cuci tangan. Oh, Mantap. Jangan lupa. kayaknya bentar. Kita nggak abdul nih kalau kita nih kagak minta subscribe-nya gitu ya. Iya ya. Like-nya, ya. Komennya. Komennya. Buat kedepannya. Kedepannya masukan buat kita juga ini semuanya. Gimana kalau kita biar dituntun nih buat temen-temen hal yang asik ya. Buat teman-teman semua, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe YouTube Himax ini. Dan jangan lupa juga buat ikutin media-media yang ada di Himax ini. Kita punya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Supaya buat teman-teman semua, kalau penasaran sama Himax bisa cari tahu langsung sendiri ya. Jangan lupa. Mantap. Gak ada obat. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Dengan gue Morris. Dengan gua Mega. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.